Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang azas-azas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Ada 12 azas di sini akan dibahas. Apa itu azas? Bagaimana menerapkannya? Bagaimana para konselor atau para guru pembimbing menerapkan azas ini dalam kegiatan konselingnya? Mari simak video dan penjelasan Ibu. Baiklah, kita lanjutkan pada pertemuan kita yang kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas ini materi keempat ya, tapi pertemuan kita ada yang kelima. Kita akan bahas azas-azas BK, kemudian peraturan-peraturan terkait BK di sekolah gitu ya. Oke, azas BK. Oke, ada 12 ya. Tapi sebelumnya, apa itu azas? Azas ini harusnya bagaimana gitu. Jadi azas ini adalah sesuatu yang menjadi pegangan bagi para konselor, para guru BK, para guru bimbingan konseling di sekolah dan di luar sekolah dalam memberikan layanan. Jadi ke-12-nya ini harus dia pakai walaupun tidak bersamaan gitu ya. Jadi jangan pula, loh kok dia nggak pakai azas yang kesekian? Enggak ya. Jadi dia yang 12 ini harus dia pakai sesuai dengan layanan yang dia berikan. Kalau dia nggak pakai gimana Bu? Gitu ya. Berarti dia melanggar ketentuan yang ada di BK. Kalau dia melanggar gimana Bu? Kalau dia melanggar, dia akan mendapatkan sanksi profesi gitu ya. Nah itu kurang lebih tentang apa itu azas BK. Jadi seorang dosen BK, guru BK, atau semua yang basicnya BK, mereka harus memegang 12 hal ini di kehidupannya atau di dalam kesehariannya melakukan kegiatan konseling. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama azas kerahasiaan. Oke, ini paling penting ya. Ini hampir di semua kegiatan konseling ada azas kerahasiaannya, yaitu merahasiakan masalah klien dan siswa atau siswa. Jadi, Anda jangan khawatir ketemu konselor, ketemu guru BK Anda dulu gitu ya. Atau nanti kalau Anda kasih tahu kepada murid-murid Anda, nggak usah takut ketemu guru BK. Kalau kamu cerita ke mereka, mereka akan menjaga dan merahasiakan masalah klien, menjaga dan merahasiakan masalah siswanya. Karena mereka punya sumpah konseling gitu ya, punya sumpah konselor bahwa mereka akan merahasiakan. Jadi nggak ada sebenarnya dan nggak boleh ada guru BK itu menceritakan masalah siswanya kepada orang lain. Jadi kalau nanti misalnya Anda sebagai guru mata pelajaran nanya ke guru BK, apa sih masalah siswa kita si A itu? Kalau guru BK-nya bilang nggak mau cerita, Anda harus tahu kenapa dia nggak mau cerita, karena dia menjaga azas kerahasiaan. Oke. Yang kedua, namanya azas kesukarelaan. Apa itu azas kesukarelaan? Dijalani oleh pembimbing maupun klien atau siswa dalam proses kegiatan konseling. Jadi, selama kegiatan konseling, entah itu konseling tatap muka, konseling daring, konseling informasi, konseling orientasi, apapun jenisnya, itu harus sukarela. Si konselor sukarela memberikan layanan, si klien sukarela menerima layanan. Nah, gitu ya. Kalau ada yang tidak sukarela, ada yang terpaksa, itu nggak masuk gitu ya. Misalnya si konselor terpaksa nih memberikan layanan orientasi. Biasanya orientasinya itu nggak kena kepada siswanya atau kepada kliennya. Ya namanya sesuatu yang terpaksa kan tidak baik. Apa dampak dari kesukarelaan? Itu adalah keterbukaan. Jadi si klien, si guru pembimbing, si konselor itu harus terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah atau kepentingan lainnya. Klien tuh siswa harus terbuka. Ibu saya nggak ngerti cara mendaftar SPMB. Nah, dia tanya ke konselornya gitu ya. Kalau dia terbuka, biasanya karena dia tadi suka rela gitu ya. Jadi klien-klien yang datang dengan tidak suka rela biasanya agak susah tentang keterbukaannya. Jadi si konselor ini harus terbuka dulu ya.
dia harus terbuka kepada si klien, misalnya menerima, memahami, merespon. Nah, sehingga kliennya juga akan terbuka. Kalau nggak terbuka, apalagi konselornya udah terbuka, kliennya enggak, ya masalah tidak akan terpecahkan. Selanjutnya azas kekinian, ini yang keempat ya. Masalah dirasakan sekarang bukan masa lalu dan konselor tidak boleh menunda memberi bantuan. Jadi masalah itu seperti gatal digigit nyamuk. Kalau kamu gatal digigit nyamuk, kamu pinginnya digaruk hari ini atau besok? Hari ini kan, saat ini juga. Makanya sebenarnya konselor tuh nggak boleh menunda untuk memberikan bantuan. Cuman kan kadang-kadang si konselor juga ada hambatan. Nah, dia boleh menunda asal dengan memberikan, misalnya nih saya misalnya untuk sekarang dulu ya, misalnya Bu saya mau konseling Bu, oke, saya nggak bisa hari ini karena saya ada kuliah misalnya gitu ya. Kalau kamu mau, kamu konseling sama ibu itu, nah, gitu ya. Atau kalau daring, kalau saya daring saya terima aja, tapi cuman biasanya saya lambat membalasnya tergantung kesibukan. Tapi nanti kadang-kadang saya minta maaf ya saya lambat balasnya karena tadi saya ngajar, maaf ya lambat balasnya, saya tadi ada meeting gitu ya. Jadi, dan masalah yang dibahas pun adalah masalah sekarang, jadi bukan masalah dulu. Misalnya dulu Bu 10 tahun yang lalu saya putus, nah itu kalau masalah itu nggak ada hubungan sama masalah sekarang, sebenarnya itu tidak perlu dibahas lagi. Jadi masalah itu kekinian, kayak anak-anak ini gitu ya, kekinian gitu ya, mengikuti. Oke. Kemudian azas kemandirian, ini selalu ditekankan bahwa konseling adalah membuat klien kita menjadi mandiri. Mandiri dari konselornya dan mandiri dari orang lain gitu ya. Nggak hanya dari konselor, nanti dia mandiri dari konselornya dia nggak balik, tapi dari orang lain dia tergantung, nggak boleh juga. Itu mandiri. Kemudian kegiatan. Para pembimbing atau pembimbing layanan BK hendaknya menimbulkan suasana individu yang dibimbing itu mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud. Yang gini, dalam setiap layanan, nanti kita kan bahas 10 layanan nih dalam pola BK 17. Tapi kalau dalam BK pola prehensief ada 4 layanan. Nah, dalam layanan ini kedua belah pihak harus aktif. Harus semuanya berkegiatan. Misalnya ada pemberian layanan penguasaan konten. Ketika si guru BK memberikan kontennya, ya siswanya harus ikut mengikuti gitu ya. Ketika si guru BK memberikan alternatif pilihan yang harus dilakukan, si anak juga harus melakukan. Itu namanya kegiatan gitu ya. Jadi jangan ada yang pasif, dua-duanya harus aktif gitu ya. Kedinapisan, adanya perubahan yang selalu menuju ke pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Jadi konseling itu sifatnya itu dinamis, jadi dia nggak statis gitu ya. Kalau ada sesuatu yang baru, dia harus mengikuti. Misalnya gini ya, kalau dulu kan teorinya itu remaja, dewasa gitu ya. Kalau sekarang malah akan ada yang generasi Z, generasi Y gitu ya. Ada generasi baby boomer gitu ya. Nah itu semua menjadi patokan dalam mengkonselingi juga gitu ya. Kalau kita konseling sama anak remaja sekarang itu beda dengan cara kita konseling dengan anak remaja beberapa tahun yang lalu gitu ya. Konseling dengan Anda aja udah beda dengan konseling ketika saya seumur Anda gitu ya. Jadi terdapat perbedaan-perbedaan antara zaman gitu ya. Demikian juga dulu kan kita konseling itu harus tatap muka ya. Konselor dan klien duduk berdua di satu ruangan, kemudian melakukan kegiatan konseling. Sekarang pengertian konseling nggak sesempit itu. Konseling itu udah luas. Bahwa konseling itu bisa dilakukan secara virtual. Kita bisa lewat WA, video call, kita bisa chatting di Messenger gitu ya. Jadi nggak mesti. Jadi dinamis. Jadi konseling pun mengikuti perubahan zaman seperti itu. Dulu kan media-media guru BK tuh chart gitu ya. Anda tahu chart? Chart itu adalah kertas lebar kayak kertas koran gitu, ditulis-tulis sama guru BK, digambar, ditempel, nah menjelaskan hal itu. Naik lagi maju ada OHP ya kalau nggak salah namanya. Nah, kemudian sekarang naik ke Infokus. Bahkan kalau Anda yang sebelum pandemi itu masuk kuliah di FKIP, itu semuanya sudah pakai TV gitu ya. Jadi nggak ada lagi
infokus. Nah gitu kan, berarti ada perubahan-perubahan dan guru BK mengikuti semua itu gitu ya. Guru BK juga punya Facebook gitu ya, untuk memantau siswa-siswanya gitu ya. Guru BK punya Instagram gitu. Oke, kemudian azas keterpaduan. Adanya keserasian antar aspek pelayanan. Jadi terpadu. Jadi nggak terpisah-pisah gitu ya. Jadi adanya keserasian antara aspek layanan. Aspek layanan kan banyak ya, nanti ada konselor, ada kliennya, ada materinya, ada segala macamnya, itu terpadu gitu ya. Satu kesatuan gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Terpadu gitu ya. Oke, kemudian asas kenormatifan. Semua kegiatan konseling itu harus normatif gitu ya. Maksudnya normatif gimana gitu ya? Maksudnya normatif itu si guru BK harus menjaga, nih maaf, misalnya guru BK-nya cowok, konseling dengan dengan siswa perempuan, kan bisa terjadi fitnah, walaupun mungkin nggak ada gitu ya, tapi dikhawatirkan. Nah, sehingga dia harus menjaga norma-norma yang ada gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya gitulah pokoknya, normatif maupun konseling. Dalam konseling, normanya apa? Norma yang dipakai, misalnya kodis, norma budaya, norma adat istiadat, norma agama, norma susila, sosial, itu semua dipakai dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Misalnya norma norma sosial, norma menjaga adat, kita nggak boleh ngomong sembarangan ketika memberikan layanan gitu. Oke, kemudian azas keahlian. Ini terkait dengan prinsip tadi ya. BK itu adalah pelayanan profesional gitu ya, yang harus dilakukan oleh tenaga ahli khusus BK gitu ya. Oke, jadi dia tamatan BK, sarjana pendidikan BK, kemudian mungkin dia mengalami pendidikan profesi konselor, kemudian juga dia mengambil magister selanjutnya gitu. Pokoknya intinya dia adalah tamatan sarjana bimbingan dan konseling. Oke. Nah, ini azas alih tangan. Mengalih tangan kan kayak yang lebih ahli, ini udah saya bahas berkali-kali ini ya. Jadi konselor boleh mengalihkan, boleh memindahkan, referralkan istilahnya ke orang lain yang lebih ahli. Bahkan bisa seorang konselor mereferalkan kepada Anda sebagai seorang guru mata pelajaran. Misalnya ya, ini siswa mengalami masalah terkait dengan materi pelajaran. Kan nggak mungkin nih si guru BK bisa ngajarin bahasa Inggris, ngajarin kimia, matematika, bahasa Indonesia, itu nggak mungkin karena dia nggak punya basic itu. Nah, sehingga dia kasih tahu Anda, misalnya dari hasil remedial gitu ya, dari hasil diagnostik kesulitan belajar gitu ya, dia suruh Anda yang melakukan, berarti itu alih tangan. Yang terakhir, azas tuturi handa yakni menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dengan konseling. Ini kalau kita dalam pendidikan juga ada ya, Ingarso Sungtulodo, Ingmaddia Maun Korso gitu ya, tuturi handayani gitu ya. Ini kalau orang Jawa nih bisa mengartikan, kalau saya takutnya salah mengartikan gitu ya. Jadi ini adalah azas yang juga dipegang orang BK atau para praktisi BK yang juga mengikuti apa yang seharusnya dipakai oleh dunia pendidikan. Tuturi handayani kan kita mengenal semuanya sebagai slogan pendidikan Indonesia. Nah, kita materi yang kedua saya udah sebutkan di sana adalah peraturan yuridis gitu ya, terkait dengan BK. Ini hanya salah satu dan yang paling terbaru. Kalau kita baca kan dari tahun 89 tuh ada ya. Mungkin Anda juga udah menemukan gitu ya. Kalau kalian ingat, Ibu udah jelasin di tentang sejarah ya. Ketika menjelaskan tentang sejarah BK tahun 89 tuh udah ada aturan tentang BK. Sehingga yang terbaru yang Ibu temukan, ini maaf, seandainya ada ketemu yang lebih baru nggak masalah ya.
Mungkin ibu yang kurang update, tapi ini sejauh ini yang ibu tahu bahwa yang terbaru ini ya, peraturan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang BK pada pendidikan dasar dan menengah. Pada saat itu sudah dijelaskan tentang pendidikan dasar dan menengah. Apa isinya, Bu? Isinya download sendiri gitu ya. Jadi Anda cari peraturan Menteri Pendidikan nomor 111 tahun 2014 ini tentang BK. Itu semua udah dijelaskan tentang BK apa artinya, kemudian konseli adalah, konselor itu siapa, guru BK itu siapa gitu ya. Kemudian satuan pendidikan yang harus dilayani, kemudian fungsinya. Nah, di sini nanti Anda menemukan lagi perbedaan fungsi BK ya. Di sini perbedaan fungsi BK itu ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Saya nggak mau nampilkan di sini karena masih dalam bentuk PDF ya. Cuman Anda tinggal download aja di HP juga bisa ya, download di HP-nya. Tapi kalau download pasal itu Anda juga harus download lampirannya gitu ya. Jadi kalau Anda download bunyi Permendikbudnya aja itu ada 7 halaman. Nah, nanti karena download juga lampirannya itu ada 30 lebih halaman. Jadi itu ya yang harus dipahami terkait dengan azas. Kalau azas ini nggak terlalu banyak, cuman Anda harus benar-benar pahami apa sih pentingnya azas-azas ini bagi BK gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang azas-azas BK ada 12 ya. Jadi kalau sebaiknya memang dihafalkan gitu ya, tapi mungkin Anda itu tidak perlu Anda hafalkan karena bukan Anda yang akan melakukannya, cuma Anda perlu tahu, tapi bisa jadi pas ujian keluar ya gitu ya. Jadi tetap harus diingat-ingat. Jadi kalau nanti ketemu sama guru pembimbing ketika Anda sudah mengajar, ada dia melanggar 12 azas itu boleh Anda tegur gitu. Dulu saya belajar azasnya ada ini loh, kok Anda membocorkan rahasia, berarti Anda melanggar azas rahasia Anda gitu ya. Jadi itu adalah pengetahuan buat Anda yang nanti Anda gunakan ketika Anda bertemu dengan guru BK di sekolah ketika Anda sudah bertugas nanti. Terima kasih.